Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Akila Nurfi. NIM saya 27024643303. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal kelompok saya sebelumnya yang berjudul Tantangan dan Peluang Sistem Outsourcing dalam Mewujudkan Pekerjaan Layak di Indonesia. Nah, di sini kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu outsourcing. Outsourcing itu adalah sistem tenaga kerja dengan menggunakan pihak ketiga untuk efisiensi biaya dan fleksibilitas tenaga kerja. Selanjutnya, untuk latar belakang masalah ini ada tiga. Yang pertama adalah hubungan kerja yang tidak stabil seperti kontrak singkat atau mudah diberhentikan. Yang kedua adalah upah rendah dan tidak sebanding dengan beban kerja. Lalu yang ketiga adalah akses terbatas ke jaminan sosial, jadi tidak ada BPJS ataupun cuti dan tunjangan. Nah, untuk proposal kami ini ada kaitannya tentang tujuan Sustainable Development Goals (SDG). Poin 8 itu adalah untuk menciptakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Jadi kita memilih topik ini sebagai proposal tugas kewarganegaraan ini. Lalu untuk rumusan masalahnya tersendiri itu juga ada tiga. Yang pertama adalah tentang bagaimana dampak sistem outsourcing terhadap kesejahteraan pekerja. Lalu yang kedua adalah apa tantangan yang dihadapi pekerja outsourcing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu yang terakhir adalah bagaimana cara memperbaiki kebijakan outsourcing sesuai dengan poin SDG nomor 8 itu tadi. Nah, setelah dilakukan wawancara bersama, kita wawancara satu-satu dengan pihak yang terkait, itu ada beberapa kesimpulan setelah research di lapangan begitu. Yang pertama adalah ketidakadilan dalam visa outsourcing. Nah, ini itu seperti upah lebih rendah dibanding kerjaan tetap untuk pekerjaan ataupun jobdesk yang sama. Lalu ada minimnya akses terhadap tunjangan dan jaminan sosial. Lalu ada ketidakstabilan pekerjaan akibat sistem kontrak yang selalu pendek. Lalu poin keduanya itu kita menemukan bahwa regulasinya yang belum efektif, seperti banyak perusahaan memanfaatkan celah hukum untuk menghindari kewajiban pekerja outsourcing. Lalu masih ada pengawasan pemerintah terhadap praktik outsourcing ini masih lemah. Lalu untuk poin yang kita temukan yang terakhir adalah terdapat dampak sosial dan ekonomi di sini. Itu seperti pekerjaan outsourcing sulit berkembang karena keterbatasan pelatihan atau jenjang karir. Karena biasanya perusahaan akan mendahulukan pekerja tetap terlebih dahulu daripada pekerjaan outsourcing. Jadi pekerja outsourcing itu mendapat kesulitan untuk berkembang secara karir. Lalu ada banyak pekerja outsourcing yang tidak memiliki keamanan kerja dalam jangka panjang karena sebelumnya yang pernah saya sebutkan kontraknya hanya pendek-pendek, jadi tidak ada keamanan untuk kedepannya gitu. Apakah kontrak ini nanti akan diperpanjang, apakah akan ditetapkan sebagai pekerja tetap gitu. Nah, di sini bagaimana sih solusinya? Ada 4 poin untuk mengatasi hal-hal yang sebelumnya kita jelaskan gitu ya. Jadi ada masalah, lalu saya akan menjelaskan tentang solusinya bagaimana. Yang pertama adalah penguatan regulasi dan pengawasan. Ini bisa revisi kebijakan untuk menghapus diskriminasi antara pekerja outsourcing dan tetap. Lalu juga bisa meningkatkan pengawasan perusahaan agar perusahaan tersebut menaati aturan ketenagakerjaan. Lalu poin kedua itu meningkatkan perlindungan sosial. Jadi ini harus memastikan pekerja outsourcing mendapatkan akses penuh ke jaminan sosial dan tunjangan. Lalu menetapkan sistem kontrak yang lebih transparan, memberi opsi status tetap setelah periode tertentu begitu. Lalu poin ketiga adalah edukasi dan pemberdayaan pekerja.
Jadi adanya sosialisasi hak pekerja outsourcing oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan serikat pekerja agar pekerja outsourcing juga lebih aware terhadap kontrak mereka. Lalu ada program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing pekerja outsourcing. Jadi pekerja outsourcing bisa mendapatkan kesempatan yang sama agar bisa bersaing secara sehat. Lalu poin yang terakhir ada adanya kolaborasi multi pihak. Jadi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menciptakan ekosistem kerja yang adil. Mendorong perusahaan juga untuk menetapkan corporate social responsibility atau CSR berbasis kesejahteraan pekerja. Nah, untuk dari proposal ini, dari tugas-tugas kewarganegaraan ini, dari proyek ini, refleksi diri saya itu, saya semakin memahami tentang kompleksitas sistem ketenagakerjaan, khususnya di dalam praktik outsourcing Indonesia ini. Saya menyadari bahwa di balik efisiensi bisnis ada aspek humanis yang harus kita lebih perhatikan, terutama terkait kesejahteraan pekerja. Pengalaman ini juga mengajarkan saya tentang pentingnya keseimbangan antara profesionalisme, kepedulian sosial, dan inovasi dalam menciptakan solusi yang lebih baik. Sebagai individu, saya merasa terdorong untuk terus mengembangkan keterampilan, berpikir kritis, dan kontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil. Kesejahteraan sosial dan inisiatif dalam mencari solusi tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, namun juga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, saya berharap proyek ini dapat menjadi langkah kecil untuk mendorong perubahan yang lebih besar di dunia ketenagakerjaan, khususnya di Indonesia. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan saya sengaja atau tidak sengaja. Terima kasih telah mendengarkan presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.